Kita sekarang sedang berada di Desa Bukit Pala, tetangga Desa Payameligo, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Di hadapan kita ada satu kuburan atau makam, makam Tunku Nur Kadimah atau Putri Nur Kadimah. Mungkin kita sering mendengar siapa itu Nur Kadimah dan apa keistimewaannya Nur Kadimah. Pada abad ke-11, Kesultanan Perlak dipimpin oleh Sultan ke-12. Nama beliau adalah Sultan Magdum Alaidin Malik Abdullah Shah Johan Berdaulat. Abdullah Shah Johan Berdaulat memiliki dua orang anak, yang satu namanya Ahmad Shah Johan Berdaulat, yang dikenal dengan Banta Ahmad, yang satu lagi Nurul A'la. Pada masa Kesultanan Abdullah Shah Johan Berdaulat mangkat, maka Sultan Islam Perlak dipimpin oleh Ahmad Shah Johan Berdaulat. Ahmad Shah Johan Berdaulat dikenal sebagai sultan yang gemar berlayar. Beliau sering meninggalkan pemerintahan dan sering berlayar hingga ke Pulau Jawa. Pemerintahannya dipimpin oleh adiknya bernama Nurul A'la yang diangkat sebagai Perdana Menteri. Pada masa pemerintahan Nurul A'la, Kesultanan Perlak itu memperoleh kemasyhuran yang luar biasa, di mana rakyatnya makmur, rakyatnya sejahtera, dan didampingi oleh bendahara Kesultanan. Siapa bendahara itu? Sepupunya Nurul A'la bernama Nur Kadimah. Nur Kadimah ini memiliki ayah bernama Panglima Angkasa, seorang panglima perang di Kesultanan yang menikah dengan Nur Hadisah. Nur Hadisah itu adik daripada Sultan Abdullah Shah Johan Berdaulat. Artinya, mamak daripada Nur Kadimah ini adalah makciknya Nurul A'la, makciknya Nurul A'la. Sehingga antara Nurul A'la dengan Nur Kadimah itu sepupuan. Nah, oleh Nurul A'la itu menunjuk Nur Kadimah itu sebagai bendahara Kesultanan. Nur Kadimah dikenal dengan sosok perempuan yang alim, yang penuh kedamaian, kesejukan, dan cerdas, terutama di bidang keagamaan, ke bidang matematik. Jadi ketika Nurul A'la memerintah Kesultanan, diperintahkan kepada rakyat Perlak waktu itu untuk menanam palawija, terutama padi. Dan hasil panennya melimpah luar biasa. Kemudian diperintahkan juga kepada rakyat untuk beternak, memelihara kambing, memelihara lembu, sapi, kerbau. Dan rakyatnya juga diperintahkan untuk mendulang emas. Karena di negerian Perlak ini ada namanya alume, di mana air yang ada di alume itu berwarna kuning keemasan, dan di situ banyak menyimpan emas. Dari hasil-hasil usaha rakyatnya itu, maka bisa dikumpulkan zakat. Maka disitulah letak awal mula dibentuknya Baitul Mal, yang dikendalikan langsung oleh Nur Kadimah ini. Sehingga kemasyhuran itu luar biasa pada masa Kesultanan Ahmad Shah Johan Berdaulat. Baik, untuk lebih mengenal, kita boleh menuju ke makam Tunku Nur Kadimah. Ya. Jadi kita lanjut kisahnya bahwa hasil usaha rakyat yang melimpah tadi itu, sehingga dari panen itu dapat dikumpulkan banyak zakat, dan zakat itu disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga nanti tidak ada sekatan mana masyarakat yang kaya dan mana masyarakat yang miskin, sebab antara keduanya saling membantu. Kemudian Nur Kadimah ini tidak ada referensi atau literatur yang menceritakan apakah beliau sempat menikah dan punya anak, tapi dalam banyak kisah mengatakan bahwa Nur Kadimah ini wafat di usia 40 tahun. Mungkin itulah kilas balik tentang Tunku Nur Kadimah ini.
Namun sayangnya sampai hari ini kita lihat makam Tunku Nurul Kadimah, sosok perempuan cerdas, ini masih kondisi sangat memprihatinkan. Kita berharap semua kita ini bisa berempati untuk memugar secara baik sehingga ini menjadi sebuah cagar budaya dan situs sejarah Islam Asia Tenggara. Mungkin demikian harapan kita, semoga kita bisa memberi kontribusi terhadap pelestarian cagar budaya ini. Terima kasih.